Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat walafiat. Terus Ustaz ya berkah, Ustaz. Amin. Baik, Ustaz izin bertanya terkait zikir tasbih ya Ustaz. Bahwa di kajian-kajian sebelumnya Ustaz pernah mengatakan bahwa tasbih, istighfar itu eh, diiringi atau mengiringi gitu ya kejadian-kejadian mungkin yang bisa dikatakan buruk lah yang kita alami. Jadi ketika kita mengalami ujian yang terasa berat atau bagaimana, disarankan untuk banyak bertasbih, beristighfar. Berbeda dengan nikmat-nikmat ya yang kita rasakan itu banyak bertahmid, tahlil, takbir seperti itu. Nah, terkait tasbih ini ada satu ilmu yang disampaikan ini juga bisa maknanya dengan sabaha yusabbihu gitu Ustaz, berenang gitu ya. Artinya dimaknai bahwa ketika Allah menyuruh kita untuk bertasbih, maknanya adalah kita berenang atau merayap gitu ya menuju Allah atau meninggalkan keburukan gitu ya sekuat tenaga. Artinya berenang itu kan menggerakkan seluruh anggota badan gitu Ustaz, pasti akan tersengal, capek gitu ya seterusnya. Artinya harus totalitas menuju Allah dan meninggalkan keburukan. Artinya ketika ada pertanyaan perbedaan zikir-zikir zikrullah tersebut gitu, ulama ini menyampaikan seperti itu Ustaz analoginya. Apakah itu bisa dibenarkan? Karena dari sisi bahasanya kan juga wazannya juga berbeda ya Ustaz ya. Sabbaha yusabbihu sama sabbaha yusabbihu itu ya Ustaz. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Iya, itu bisa dibenarkan juga. Ya, walaupun secara wazan beda, tapi secara dasar hurufnya sama. Sabbaha, sin, ba'a. Berenang juga sin, ba'a juga. Ya. Tapi penjelasan yang lain, berenang itu identik sebuah gerakan yang hampir sama sebetulnya ya. Gerakan yang intensif, yang melelahkan, yang butuh perjuangan, ya itulah berenang. Ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Ya. Bulan 4 hari yang lalu saya bertemu dengan orang yang pernah menjadi eh, juara renang internasional ya, atau ASEAN maksudnya. Ya, berarti dia punya ilmu yang banyak tentang renang. Kata beliau itu aslinya manusia itu nggak mungkin ya nggak berenang dalam hidup. Walaupun sebulan sekali harus badan ini dibuat berenang. Kan pakar juga ada aja ininya ya dalilnya. Karena tubuh ini perlu hajat berendam ya, di dalam air. Andai kata kamu nggak renang, udah nyebur aja udah. Berendam aja itu udah bermanfaat buat tubuh. Apalagi pakai berenang. Saya bilang, ya udahlah yang memang Allah aja mengatakan begini, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Ya wajar kalau manusia ya disimpulkan butuh butuh kegiatan berada di air minimal maksimalnya mau berenang. Jadi sabah juga begitu. Selain dia kegiatan yang memang butuh effort yang luar biasa, manfaatnya juga luar biasa juga. Ibarat renang juga begitu. Ya. Ketika Allah menyuruh kita ya, qiyamul lail, ya, alasannya juga begitu. Innalaka fin nahari sab'am tawila. Kamu itu kalau siang punya kegiatan renang yang panjang. Itu maksudnya sabhan di sini tentu kegiatan yang padat. Gimana kamu bisa hidup kegiatan padat malamnya nggak mendekatkan diri kepada Allah. Alam semesta ini semua Allah istilahkan berenang juga. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun.
Ini benda-benda, tapi Allah katakan yasbahun. Yasbahun itu bentuk untuk manusia, seharusnya untuk akil. Iya memang benda-benda, tapi Allah ya, istilahnya ya yuqimuhu maqamal aqil. Allah menempatkannya bagaikan manusia-manusia yang beriman taat kepada Allah. Bagi yang tidak beriman, tidak taat, seakan Allah ingin mengatakan, enggak malu kamu sama ya alam semesta ini, matahari, bulan, semuanya yasbahun. Masa kamu nyantai-nyantai aja? Bisa diterima ya, karena memang ada satu akar kata yang sama, sebagaimana ayat-ayat lain begitu ya. Ketika ada satu akar kata yang sama, itu bisa ya, bisa menjadi juga salah satu pemahaman di dalam ayat itu. Maka manusia akan memang merasakan tasbihnya itu menjadi sesuatu yang melelahkan kalau tasbihnya itu dalam bentuk sholat. Ya. Sejam tilawah. Caranya gimana? Duduk. Sejam tilawah sejus. Caranya gimana? Berdiri. Ya beda capeknya. Ya. Tingkat yasbahunnya, tingkat yusabbihnya beda antara yang baca Quran, ya, duduk, ya, bisa selonjoran, haus bisa bisa minum. Yang sholat nggak bisa apa-apa, duduk berdiri aja. Paling bisa duduk ya. Nah, ya itu bisa diterima insya Allah sebagai salah satu ya, tadabbur, tadabbur ya, bil lughah istilahnya ya. Tadabbur dengan pendekatan bahasa. Tadabbur itu bisa dengan pendekatan sirah, tadabbur bisa pendekatan dengan ayat, tadabbur bisa dengan pendekatan ya, fakta-fakta sejarah ya. Kalau dalam tafsir Fidilal itu ketika menjelaskan orang musyrik itu kalau sudah membenci kaum muslimin itu nggak peduli mau itu saudaranya, mau sudah ada perjanjian, wah itu beliau memberikan contoh-contoh bagaimana jahatnya orang India, bagaimana jahatnya orang orang Spanyol dulu menghabisi kaum muslimin dan seterusnya. Ini tadabbur dengan fakta sejarah. Ayat memang juga tadabbur ayat dengan fakta bahasa. Ya. Walaupun kelihatannya berbeda, yusabbihun yasbahun.